Oke, selamat datang dan selamat bergabung kembali di pembelajaran pemrograman CNC Turning. Nah, di topik kali ini kita akan membahas mengenai pemrograman CNC Turning. Buat yang baru bergabung, silahkan Anda tonton video di pertemuan sebelumnya di link di atas. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini. Di-save kalau perlu video ini, di-download. Supaya ini menjadi bahan acuan Anda untuk belajar. Oke? Yang Anda lihat di layar ini adalah sistem koordinat dari mesin CNC turning ya. Mesin CNC turning atau mesin CNC bubut. Kita ketahui di sisi sebelah kiri ini, gambar sisi ini adalah ilustrasi koordinat atau aksis X, Y, dan Z. Kemudian di sisi kanan ini adalah gambar ilustrasi mesin bubut CNC ya. Anda perhatikan di sini kalau mesin bubut CNC atau CNC turning dia punya dua aksis, yaitu aksis X dan aksis Z. Nah, aksis tersebut misalnya di sini ada X positif, Z positif. Kalau dia X negatif berarti berlawanan arahnya. Berlawanan arahnya. Begitu pula dengan Z negatif. Biasanya kalau yang tandanya negatif itu menunjukkan bahwasanya arah tersebut itu terjadi di arah tersebut itu terjadi pemakanan benda kerja. Jadi benda kerja yang akan diproses itu dimakan oleh pahat atau dikurangi volumenya oleh pahat. Namanya proses pemakanan. Nah, itu untuk sistem koordinat. Kemudian karena pergerakan mesin CNC itu berdasarkan koordinat yang kita inputkan, maka diperlukan titik acuan ya. Titik acuan untuk memulai pergerakan tersebut. Dan untuk menghitung seberapa besar panjang gerakannya dari suatu titik acuan tertentu. Nah, titik acuan atau titik nol benda kerja ini Anda perhatikan. W ini adalah workpiece zero, artinya titik nol benda kerja. Kemudian ini adalah arah Z-nya, kemudian arah vertikal dan arah X-nya. Nah, ini adalah workpiece yang akan kita machining. Kemudian titik nol ini itu kita bisa atur. Titik nol itu kita bisa atur seberapa besar pergeserannya atau posisinya dengan menggunakan G-code G54. Nah, buat Anda yang mau mengetahui penjelasan tentang G-code, silahkan buka video di link di atas. Jadi dengan menggunakan G-code G54 itu kita bisa menggeser titik nol dari posisi default yang ada di mesin ke posisi yang kita modifikasi, yang kita inginkan. Kemudian hal penting lain ya, hal-hal penting lain yang perlu Anda ingat adalah mengenai kompensasi panjang pahat. Jadi ketika Anda melakukan setting pada mesin bubut ya, misalkan Anda geser titik nolnya, ini titik nol benda ya. Anda perhatikan M ini adalah mesin zero, W ini adalah workpiece zero. Kemudian F ini adalah referensi pergerakan toolsnya. Gitu. Jadi F-nya itu di sisi sebelah sini. Nah, kompensasi panjang pahat itu diperlukan untuk apa? Untuk mengetahui posisi bersentuhannya pahat yang akan digunakan untuk melakukan penggerusan atau pemakanan ke benda kerja itu seberapa? Apakah sudah sentuh atau belum? Jadi panjang dari pahat ini kita tentukan supaya kita tidak tertukar antara posisi tool carrier reference point-nya atau posisi bersentuhannya pahat dengan benda kerja. Jadi kalau Anda membuat program, maka Anda buat program tersebut acuannya dari reference point ini. Gitu. Makanya Anda perlu tahu jarak ini panjang 2 ini, kemudian panjang 1 berapa, panjang 2 berapa. Itu harus Anda tahu terlebih dahulu.
Itulah kompensasi panjang pahat. Nah, ini adalah contoh yang lain mengenai kompensasi panjang pahat. Di sini apabila bentuk CNC-nya drilling, ya, CNC drilling, karena mesin CNC turning itu kan bisa kita pakai untuk melakukan proses drilling. Jadi jarak antara reference point F ini ke arah benda kerja itu berapa? Itu menjadi panjang 1. Itu ada kompensasi jarak dari pengaruh tools. Jadi ini adalah hal penting yang perlu Anda ingat, seberapa panjang zero offsetnya ke z-axis. Jadi M, sekali lagi, tadi mesin zero, W adalah workpiece zero. Ini misalkan workpiece zero-nya di sini, F adalah tool support reference point-nya. Jadi jarak 2 ini harus Anda ketahui. Kalau tadi kan masih ada jarak 1, seperti ini. Nah, kemudian ketika dia sudah di workpiece zero, sini, ini yang perlu Anda ketahui adalah jarak 2 ini berapa. Jadi struktur program untuk mesin CNC itu seperti biasa ya, ada blok, kemudian di sini ada strukturnya, ada berapa barisnya, baris keberapa. Kemudian G-code-nya, baru parameter X atau koordinat X dan Z-nya, dan pengaturan tools dan lain sebagainya. Kemudian pemrograman jenisnya absolut atau incremental, yang mana G90 adalah untuk absolut, G91 untuk incremental. Nah, pada beberapa mesin biasanya defaultnya itu adalah incremental. Jadi kalau Anda ingin mengubah atau menggunakan pemrograman absolut, Anda setting dulu ke G90. Kemudian ada G-code G0, ini juga sering digunakan, yang fungsinya adalah untuk melakukan gerakan cepat pada pahat. Jadi pahatnya akan bergerak secara cepat ya ke arah yang kita tentukan. Dan misalkan di sini dari P1 ke P2 seperti itu. Maka gerakan cepat tersebut kita codingkan dengan menggunakan G0. Nah, gerakan cepat atau rapid dari pahat ini itu tidak cocok digunakan untuk proses pemakanan. Ya, biasanya gerakan yang cepat ini kalau kita gunakan untuk melakukan pemakanan benda kerja bisa memicu perpatahan pada pahatnya. Gerak rapid ini. Nah, untuk melakukan proses pemakanan pada benda kerja, digunakanlah apabila ada gerakannya linier, kita gunakan G1 atau G01. Kemudian apabila kita menginginkan proses pemakanan benda kerja pada arah melingkar, kita gunakan G2 itu untuk yang arah clockwise, atau kita gunakan G3 untuk yang jenisnya counter clockwise proses pemakanannya. Nah, bagaimana sebetulnya hal detail di pergerakan pemakanan secara melingkar ini gitu. Jadi, Anda perhatikan di sini G2 atau G3 itu kita tuliskan terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan input center point ya, center point I, J. Ini adalah koordinat untuk meletakkan
pusat dari jari-jari lingkaran tadi, karena gerakannya melingkar ya. Itu koordinatnya disimbolkan dengan I, J. Kemudian tambahkan dengan endpoint. Gitu. Jadi start point-nya di sini, center point-nya didefinisikan, kemudian endpoint-nya didefinisikan. Jadi urutannya adalah G misalkan ya, G2 ini untuk yang clockwise ya. G2, X-nya berapa, Z-nya berapa, I-nya berapa, K-nya berapa. Nah, kemudian Anda akan bertanya, K itu apa gitu ya. Di sini kan hanya I, J ya. Jadi K itu adalah jarak ini. Ya. Jadi misalkan di sini, ini titik acuannya, ini adalah coding G-code-nya. N5, ya, jadi baris kelima. G90, Z30, X40. Tuh. G90 berarti dia absolut. Z30 diminta bergerak ke arah Z30 dan X-nya 40. Sini berarti kalau kita temukan garis X dan Z-nya ketemu di titik ini. Ini start point. Kemudian di baris berikutnya di sini dituliskan G-code-nya G2. Berarti dia akan melakukan gerakan clockwise. G2 Z50. Anda perhatikan di sini. Z50 X-nya 40. X-nya 40 di sini. Di sini X-nya 40. Z-nya 50. X-nya 40. K10. Ini adalah definisi K. I-nya 7. Ini I ya. Ini I. Jadi jarak antara pusat ini ke sini, dari sini. I-nya 7. Jadi itu untuk membuat gerakan menggunakan G2. Jadi ditentukan dulu baris yang berapa yang kita masukkan, kemudian jenis pemrogramannya, absolut atau incremental, di sini G90 pakai absolut, baru koordinatnya, Z30, X40. Z30 di sini, X40 di sini, ini adalah start point. Kemudian, baris pemrograman berikutnya, baris ke-10, G2, berarti dia melingkar searah jarum jam, Z50 di sini koordinatnya, kemudian X-nya 40, oke, ini menjadi koordinat endpoint-nya. Kemudian ada parameter tambahan yaitu K yang dimasukkan, K dan I. Nah, untuk membuat program seperti ini, berarti kan Anda perlu ada awalnya itu acuan benda kerja, ya gambarnya, gambar benda kerjanya. Kalau mesin bubut yang Anda pakai adalah mesin bubut yang manual, gitu. Tapi ada juga mesin bubut yang dia sistemnya sudah diprogram langsung di layar ya, jadi lebih praktis. Nah, ini adalah contoh misalkan pergerakan menggunakan G01. Jadi di video ini kita bahas dulu yang G01 ya. Gunanya buat apa saja. Anda perhatikan ya, sini untuk baris pertama, ini baris 00, saya pakai G01.
X minus 600. Ini X minus 600. Z-nya minus 400. Itu ya. Lalu di baris pertama M03 artinya mesin start, ya. Mesin start, spindle berputar, ya. Kemudian di sini Anda perhatikan tidak ada tulisan G90 atau G91. Nah, pada beberapa mesin kita tidak perlu menginputkan jenis pemrogramannya apakah absolut atau incremental. Apabila kita menginginkan incremental, tidak perlu ditulis karena defaultnya sudah incremental. Gitu. Oke, kemudian Anda perhatikan di sini baris kedua, ya, nomor 2, dia pakai G01. Kita pakai G01. Oke ya, jadi minus 600, Z-nya minus 400. Anda perhatikan di sini, ini kan jaraknya ke arah X ini kan 5. Berarti kalau dia minus 600 artinya apa? Artinya dia bergerak sejauh 6 mili. Nah, di sisi kolom kedua ini, G01, X0, Z-nya minus 3100. X tidak mengalami pergerakan, ya, di sumbu X. Jadi pahat ini tidak bergerak di sumbu X, tetapi bergerak ke arah sumbu Z sejauh 3100. Anda perhatikan panjang dari poros ini yang saya tunjuk dengan pointer, itu jaraknya adalah panjangnya 30. Nah, di sini tertulis minus 3100. Tuh. Minus 3100. Semula dia sudah bergerak sejauh minus 400 di arah Z. Di sini Anda perhatikan. Artinya dia bergeser di sini minus 400 karena ini 5. Jadi ini 400 ini maksudnya 4 mili ya. Jadi kalau 5 ini 5 kali 100 500. Codingnya seperti itu. Sebenarnya angka 400 ini perkalian ya. Perkalian berapa mili kali 100 gitu. Jadi sebenarnya itu 5 mili. Ini buat di skala saja. Oke. Di minus 400 dia bergerak di arah Z ya pada mulanya. Berarti titik awal dia udah ini titik mula-mula. Kemudian masuk program ini dia mulai bergerak minus 400 ke arah Z sini. Kemudian X-nya minus 600, berarti dia bergerak maju seperti ini sambil ke arah kiri. Nah, sambil ke arah Z negatif. Sini sampai jaraknya adalah di titik ini. Ini titik P1 kita tuliskan di sini. Nah, di titik ini kedalaman pemakanannya adalah 1 mili. Nah, baru M03 spindlenya mulai berputar. Kemudian G01 menandakan dia akan melakukan pergerakan linear. X0 berarti pergerakan di arah X tidak ada. Z-nya minus 3100. Nah, dia akan bergerak 31 mili ke arah Z negatif. Karena jaraknya di sini ada space atau jarak 1 mili, artinya dia akan memakan 30 mili dari poros tersebut. Itu. Kalau F, nah ini untuk kecepatan gerakan pahatnya. Kemudian
setelah dia melakukan pergerakan di arah Z negatif sejauh minus 3100, coding yang ketiga, ini G01, dia bergerak ke arah X positif sebanyak 100. Artinya sampai sini dia bergerak ke arah X positif. Ini. Sejauh 1 mili. Nah, di program keempat, pergerakan di arah X-nya 500 dan Z-nya 3500. Nah, Z-nya 3500, kalau dari sini sampai ke ujung sini adalah 3000, berarti ada penambahan 5 mili. Nah, kemudian 500 adalah gerakan di arah X positif di sini. Berarti dia gerakannya seperti yang saya tunjukkan pada pointer. Oke. Pergerakan di Z positif sejauh 3500 atau 35 mili dan X koordinatnya 500 atau 5 mili. Jadi di koordinat tersebut. Oke, posisi ini adalah titik poin 0. Ya, jadi titik acuan pemrogramannya dari posisi pahat ini. Setelah selesai, maka kode berikutnya adalah M05, binder mati, dan M30. M30 ini untuk mengakhiri program. Nah, jadi kita sudah melakukan proses pemakanan sejauh 1 mili. Berarti kalau pemakanaannya 1 mili, pengurangan diameternya sebanyak 2 mili. Karena sisi sebelah sini kan termakan 1 mili, otomatis sisi sebelah atas juga termakan 1 mili. Jadi pengurangan diameternya 2 mili. Itu untuk incremental. Nah, bagaimana dengan yang absolut? Nah, yang absolut, karena program mesinnya ini jenisnya defaultnya adalah incremental, maka jika kita ingin menggunakan yang pemrograman jenis absolut, kita definisikan dulu G90, ya, titik. Ini posisi awal pahatnya seperti ini, P0. Nah, G90 ini absolut, X 3200, Z 500. Ya, jadi X 3200. Ya, kemudian Z-nya 500. Kemudian selanjutnya adalah G00, artinya gerakan rapid di X 2000 dan Z 100 atau 1 mili. Maka dia bergerak ke arah ini. Jadi Anda perhatikan ya, Anda jangan bingung dengan angka 3200 ini dapat dari mana gitu. Jadi perhatikan di sini acuan dari T0 benda kerja itu di sini ya. Sini. Nah, diameter dari benda kerjanya ini adalah 22 mili. Nah, sedangkan jarak di sini adalah 5 mili. Artinya, kalau kita asumsikan ini satu benda pejal gitu ya. Artinya di sini 5 mili, otomatis di sisi sebelah ini kalau kita putar itu kan 5 mili juga. Jadi 22 ditambah 10. Di sini 5, di atas 5, ya, jadi 32. Tuh. Jadi dia mendefinisikan ini 32, kemudian Z-nya 500. 500 ya jarak dari ujung sini
ke sini 500 wattnya. Jadi ini yang kita sebut tadi, yang F tadi ya. Ini. Oke. Kemudian kita perhatikan G01, G00 di sini, di baris pertama, gerakan dx-nya 2000. Nah, ini adalah gerakan x 2000 dan z-nya 100. Berarti si pahat ini bergerak ke titik P1 ini. 2000. Ingat ya, absolut itu gerakannya dia itu titiknya tetap. Kalau incremental tadi titiknya berubah ya. Seperti ini. Ini titiknya berubah kalau incremental. Kalau dia absolut, titik acuannya tetap. Jadi Anda harus tahu titik acuannya ini di sini. Di W yang tadi kita bahas di slide awal. Nah, X-nya 2000, Z-nya 100. Ya, 2000 artinya diameter ini kan. 20 kali 100 kan 2000. Berarti X-nya diarahkan ke sana. Kalau ini kan dibagi 2, ini 10 ya. Ini kan 10. Jadi 10, ini kalikan 2. Kan 20. Jadi P1 di 2000. Kemudian Z-nya di 100. Nah, ini untuk P1. Next, di baris kedua adalah M03, spindel berputar. Kemudian G01, acuannya di sini, X-nya 2000, Z-nya minus 3000. X-nya 2000, berarti di sini posisinya, Z-nya minus 3000. Dia akan bergerak ke arah P2. Kemudian, di pemrograman selanjutnya, masih G01, X-nya 2200. Ingat ya, acuannya di titik ini ya. X-nya 2200. Z-nya minus 3000. Oke. Jadi ke sini. Yang berubah adalah koordinat X. Yang semula dia 2000 menjadi 2200. Nah, jarak Z ini tadi 100. Artinya dia punya jarak di sini, space-nya. Kalau 100 berarti 0,1 mili. Ya. Ini dikalikan 1000 ya. Lalu ini dikalikan 100. Oh enggak, sama-sama dikalikan 100 ya. Ini sama-sama dikalikan 100, sorry. Oke. Jadi ini jaraknya 1 mili ya. Jadi acuannya dari titik ini kan Z-nya 100, berarti 1. Ini P1. Kemudian M03, spindelnya berputar. G01, artinya ini akan melakukan pemakanan secara linear atau interpolasi linear. X-nya 2000. Nah, berarti 2000 di posisi ini. Kemudian Z-nya minus 3000. Ya, minus 3000, Z-nya ke sana. Jadi ini 30 kali 100, 3000. Itu P2, kemudian gerak ke P3. Untuk melakukan gerakan ke P3,
dia memerlukan gerakan di arah X. X-nya 2200 sini. 2200. Kemudian Z-nya minus 3000. Acuannya dari sini ya, berarti posisinya masih di sini. Oke. Kemudian G00 atau gerakan cepat di arah 3200, nah, positif ya, X-nya. Berarti 3200, kalau sini 22, berarti akan ada ke arah sini. Ya, misalkan. Kemudian Z-nya 500. Berarti gerakannya kan ke arah kanan seperti ini. Ini jaraknya 500. Kembali ke P0. Oke, M05 spindle mati, M30 mengakhiri program. Jadi itu contoh dari pemrograman bubut inkremental dan absolut. Ya memang agak sedikit perlu kejelian, jadi silahkan Anda ulang-ulang supaya memahami video ini. Di perbedaannya kalau di absolut, jadi titiknya berubah-ubah ya, dari G00 minus 600 minus 400 gitu. Kemudian M03, misalnya ini dari G01, acuannya dari mana gitu. Kita lihat dulu acuannya ini minus 600 ya, jaraknya minus 600, berarti ke arah sini pergerakannya, dari sini ke arah sini. Beda dengan yang tadi jenis absolut. Kalau absolut kita ada titik acuan tetap, yaitu di tengah-tengah sini, tengah-tengah benda kerja ini, 0 point-nya. Berarti F-nya ini adalah di sini. Ini dibuat F. Atau tetap W. Jadi kan W sama dengan 0 ini. F-nya di sini nih, tetap. Sini W. Tuh. Kalau di inkremental, acuannya ya perpindahan terakhir dari pahatnya. 01. Ya, kita mulai di sini ya, P1. G01 gerakan linear, X00 artinya tidak ada gerakan di arah X, dan Z-nya minus 3100. Ada gerakan di sana. Kemudian X100 artinya dia mundur ya. Sini. Kemudian Z-nya 0. Ya, tidak ada gerakan di arah Z. Baru ada gerakan di arah Z ketika gerakan di 3500. Sini 3500 dan di arah X-nya 500. Berat. Nah, kalau yang absolut ini harus berpikirnya 2 kali, berarti kalau yang absolut ya. Anda harus memikirkan bahwasanya ini titiknya di titik W. Kemudian untuk penamaan ya. Mungkin yang agak bikin ribet di bagian ini ya. Penentuan nilainya. Ini 3200 itu dari mana? Dari sini. Ini 22 mili. Kemudian jarak awalnya ini. Ini 5 mili ya. Nah, 5 mili kali 2, 10. 10 mili tambah 22, jadi 32. Sini 3200. Kemudian Z-nya 500. Acuannya dari sini. Z-nya 500. Baru G00 gerakan cepat di arah X2000. Z-nya 100. X2000 berarti dia bergerak cepat di arah ke titik menuju P1. Baru M03 gerakan spindle berputar, G01 gerakan linear ke arah X2000, ya ini X ya 2000, berarti dia tetap ya, nggak berubah. Yang berubah gerakan di arah Z minus 3000. Dari P1 ini bergerak ke sepanjang 30 mili. Tuh. Karena acuannya dari sini ya, dari ujungnya sini udah acuannya, berarti kita masukkan angka minus 3000 di sini. Kemudian untuk ke arah titik P3, X-nya 2200. Ya, di sini ya berarti X 2200. Kemudian Z-nya minus 3000. Tidak berubah di arah Z. Hanya berubahnya di arah X.
Setelah itu, pahat bergerak di titik P0. Nah, koordinatnya adalah 3200, seperti di awal lagi. Ini untuk X-nya. Dan Z-nya 500. Ini 500. M05 memberhentikan putaran spindle. M30 mengakhiri program. Oke, demikian penjelasan dari pemrograman di mesin turning CNC. Semoga bermanfaat dan membantu proses belajar teknologi pemesinan dan pemrograman NC. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.